Ya, karena saya dulu mungkin memberikan pemahaman lebih kepada adik-adik ya. Oke. Ini supaya tidak terlalu ini supaya saya ingin yang pertama ini memberikan open minded gitu untuk teman-teman ini supaya ya begitu baru. Makanya tadi saya bilang kepada panitia supaya nggak pinggir gitu. Ini supaya ada. Ini kalau kita nggak begini jadi kayak apa? Jadi kayak juri aja. Padahal bukan juri tapi lalu lintas diskusi ini kita. Jadi mungkin saya pertama mungkin minta kepada Bang Tahir untuk memberi dulu. Sudah Senada Bang Tahir untuk membuka pikiran dari soal isu-isu kedaerahan kita itu. Terima kasih kepada rekan-rekan dari pusat. Mohon izin Pak Kasat, Bapak Kek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jidna ilman wa ruzukna fahman raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Kasat Dimas Polresta Bima. Yang saya hormati kakanda saya, senior saya, Dr. Taufik Firmanto, SHMH, Bang Irul, moderator, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi, ya harusnya ini yang memberi pengetahuan kepada kita semua ini. Ya, mestinya ada Bang Dr. Taufik. Baru kita ini bisa belajar dari beliau. Tetapi karena moderator ini kemudian memberi kesempatan pertama kepada saya, jadi saya mohon maaf kalau nanti lebih kurang itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Jadi seputar tema yang kita diskusikan malam ini itu adalah tentang bagaimana kita membangun kesadaran. Yang bicara tentang kesadaran itu tentu lahir dari individu kita masing-masing, lalu kemudian kita hidup itu berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lalu itu kemudian kita ingin membangun satu kesadaran bersama. Basis kesadaran itu tentu saja adalah kita bicara tentang pengetahuan yang kita miliki. Lalu dari pengetahuan yang dimiliki itu kemudian melahirkan satu keyakinan atas kebenaran pengetahuan yang kita peroleh. Karena tidak mungkin kemudian kita bisa membangun kesadaran itu tanpa pengetahuan. Oleh karena itu, saya percaya bahwa adik sekalian ini adalah mahasiswa yang menjadi elit kaum muda, menjadi intelektual muda di dalam kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang berikutnya adalah berkaitan dengan apa yang mesti kita sadari. Artinya setelah kesadaran itu tumbuh, maka kemudian kita harus mencermati tentang kehidupan kita ini. Kita dihadapkan dengan berbagai banyak persoalan, ya, persoalan sosial kemasyarakatan kita. Ada pengangguran,
ada kemiskinan, ada narkoba, ada peristiwa-peristiwa kekerasan, baik kekerasan yang bersifat psikologis maupun kekerasan yang bersifat fisik. Problem ini tentu itu menjadi pemicu lahirnya kemudian satu tindakan kriminal. Nah, katakanlah saja misalnya setelah 2 tahun kita mengalami pandemi ya, COVID-19, maka COVID itu membawa dampak yang begitu sangat luar biasa secara sosial dan ekonomi kehidupan. Ini bisa kita lihat misalnya terutama di daerah-daerah industri atau di negara-negara industri, itu kemudian ada banyak peristiwa pemutusan hubungan kerja dan seterusnya yang akhirnya kemudian melahirkan pengangguran baru, ya, di mana orang kemudian agak susah kemudian bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di samping itu, teman-teman sekalian, juga kita bicara dalam konteks bagaimana relasi antara masyarakat dan pemerintah. Ada banyak kebijakan, ya, program yang kemudian belum mencerminkan adanya keberpihakan pada masyarakat miskin. Ada kebijakan yang perlu berpihak untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ini adalah problem-problem struktural dalam konteks kehidupan bernegara. Ditambah lagi dengan ada praktek korupsi yang saya kira praktek korupsi ini baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun oleh mitra pemerintah. Mitra pemerintah dalam hal ini itu bicara tentang dunia usaha. Karena nonsen kita bicara tentang pembangunan tanpa kemudian kita meletakkan dasarnya bahwa pembangunan itu harus dilakukan oleh 3 pilar utama. Pertama, bicara tentang pemerintah sebagai regulator. Kemudian yang kedua, bicara tentang dunia usaha sebagai pelaku atau pelaksana dari pembangunan. Dan kemudian yang ketiga, itu keterlibatan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan. Nah, dalam konteks itu kemudian hadirin sekalian, seringkali kita lalai bagaimana kemudian peran-peran kepemudaan, bagaimana peran-peran kemahasiswaan sebagai agent social of control, agent social of change, di dalam mendorong percepatan perubahan sosial, terutama berkaitan dengan agenda kebangsaan kita. Di dalam hal ini adalah agenda pemberantasan korupsi. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian, di era keterbukaan seperti sekarang ini, ya, di era informasi yang seperti sekarang ini, kita kadang
tidak mampu membedakan yang mana informasi yang benar dan informasi yang tidak benar. Artinya bahwa kita tidak boleh kemudian hanya mengkonsumsi informasi-informasi itu tanpa kemudian kita melakukan proses verifikasi agar kemudian kebenaran itu bisa kita temukan. Ada satu hal yang membuat kita semua seringkali gagal di dalam menelusuri peristiwa-peristiwa hukum, terutama yang berkaitan dengan korupsi. Para penggiat korupsi, terutama di kalangan mahasiswa, ini tidak memiliki skill atau kemampuan untuk melakukan kegiatan dua hal. Pertama, kemampuan untuk melakukan investigasi, untuk menelusuri, untuk memperoleh data dan informasi yang benar terkait dengan dugaan terjadinya peristiwa korupsi. Peristiwa korupsi itu secara umum itu bisa kemudian kita lihat pada dua aspek. Pertama, ada praktek gratifikasi. Yang kedua, ada unsur kerugian negara di dalamnya. Yang kedua adalah menyangkut tentang kemampuan teman-teman itu melakukan mitigasi. Artinya bagaimana kemudian melihat masalah itu. Masalah itu kemudian dibedah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kadang-kadang, mohon maaf ini Bang Idul, kadang-kadang ketika teman-teman mahasiswa itu melakukan aksi, demonstrasi dan seterusnya berkaitan dengan agenda pemberantasan korupsi, itu seringkali kita tidak mampu menunjukkan bukti-bukti petunjuk minimal sebagai dasar bagi aparat penegak hukum di dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Apalagi sekarang ini, teman-teman sekalian, sejak 2014, sejak diberlakukannya ada dua pintu pengelolaan anggaran pembangunan. Ada anggaran itu yang dikelola oleh eksekutif dan ada pula anggaran yang dikelola oleh legislatif. Legislatif itu melalui dana aspirasi atau sekarang yang lebih populer itu dengan program-program yang bersumber dari pokok-pokok pikiran anggota DPR. Nah, dengan adanya pengelolaan anggaran negara yang dua pintu seperti sekarang ini, itu menimbulkan ada kerawanan terjadinya korupsi yang masif. Teman-teman misalnya menemukan di banyak tempat atau di banyak daerah, kalau saya baca berita terakhir beberapa, misalnya ada praktek jual beli traktor yang disape, yang tinggal jenah, dan itu beberapa berita-berita terakhir yang kemudian saya kira itu menjadi bagian dari praktek gratifikasi Artinya bahwa program itu, program bantuan untuk petani misalnya yang mestinya petani mendapatkan secara cuma-cuma karena alat itu dibeli dari anggaran negara, lalu tiba-tiba kemudian diperjualbelikan oleh oknum gitu. Ini saya kira hal-hal yang barangkali bisa kita simak tetapi pembuktiannya apakah benar itu terjadi
maka itu masih diperlukan adanya upaya-upaya kita untuk melakukan investigasi dan seterusnya. Artinya itu bahagian dari kesadaran. Jadi proses kemudian kita mengkritik berbagai bentuk penyimpangan itu adalah merupakan ekspresi dari kesadaran. Karena tidak mungkin melakukan kritik kalau orangnya tidak sadar. Ya kan? Oleh karena itu hanya orang-orang sadar yang bisa bersikap kritis. Artinya sadar itu bukan sekedar untuk untuk tidak melakukan, tetapi sadar kita bahwa ketika kita menemukan ada penyimpangan ya, atau ada peristiwa hukum, ya, kita tidak boleh diam kalau kita sadar. Kira-kira begitulah yang saya tangkap dari tema yang dirumuskan oleh teman-teman panitia. Jadi kesadaran itu bukan hanya sekedar agar kita terhindar dari perbuatan melanggar hukum, tetapi kesadaran itu digunakan untuk juga menegakkan hukum. Dan cara kita menegakkan hukum dengan kita bersikap dan berpikir kritis. Saya kira itu barangkali maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa untuk jadi open minded itu pikiran dasar tadi teman-teman, supaya nanti kita lebih banyak tentang pemahaman tentang penyampaian dari rekan-rekan juga nanti soal. Jadi itu poinnya adalah kalau tidak sadar ya kritis gitu. Jadi saya yakin ada dia yang kritis semua ini ada. Mungkin ke Pak Adit. Biasa kalau institusi tertentu nggak banyak ngomong, ini eksekutor hukum sesuai kira-kira gitu. Aku ada kesempatan, kami bisa. Terima kasih. Izin gini kok sekolah. Kalau ada baca spot dulu. Baca. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya hormati ini ada 6 foto ini. Yang hadir 3. Yang mana ya? Oh, ada Kapolres, tidak termasuk. Yang saya hormati Bapak Dr. Taufik Firman SH sebagai pemerhati hukum, kemudian karena tadi moderator panggil Bung, saya harus panggil Bung juga. Bung Rahel SAJ, akademisi, kemudian Bung Wahyudi alias Rian, ketua umum, dan orangnya di mana ada di depan bagian ini. Kemudian yang berikutnya Bung Sukriyadi Sukyan alias Sukyan. Kemudian yang terakhir, kalau di kantor ya saya panggil Khairul aja karena dia sudah junior. Tetapi kalau di sini karena moderator tadi panggil Bung Khairul, ya saya harus panggil Bung Khairul juga. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada malam hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan. Dua nikmat yang patut kita syukuri yang paling utama pada malam hari ini yaitu nikmat sehat dan kesempatan. Kalau kita tidak berikan kesehatan, tidak mungkin kita bisa hadir di sini. Walaupun ada kesempatan, tapi kesehatannya tidak diberikan, tidak mungkin tidak bisa kita hadir di tempat ini. Begitupun sebaliknya. Kemudian selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang, yaitu pada malam hari ini kita melaksanakan sesuai dengan petunjuk dan anjuran beliau sehingga kita bisa bersilaturahmi antara
kita dengan adik-adik mahasiswa. Tidak apa-apa saya panggil adik-adik, kalau dia usia masih jauh dengan saya kan, berarti wajar saya panggil adik-adik. Jadi sebenarnya yang menjadi moderator itu Bung Hairul sangat. Cuma saya disposisi oleh pimpinan itu monitor aja berarti mengikuti kegiatan aja. Tapi untuk berbicaranya harusnya Bung Hairul sangat. Lembaga Bung Hairul malam ini aja saya panggil Bung, besok saya panggil Hairul aja. Jadi terima kasih sesuai dengan judulnya yang ada di belakang kita ini, dialog publik membangun kesadaran bersama menekan angka kriminal di wilayah hukum Bima dan Bima Kota. Kalau bicara membangun kesadaran hukum, kemudian angka menekan, berarti angka menekan itu berarti permasalahan itu sudah muncul. Bagaimana caranya kita untuk menekan angka kriminal yang ada di Kota Bima ini dan wilayah Kabupaten Bima ini? Ya kembali ke kita masing-masing. Mulai dari diri kita sendiri, keluarga maupun orang lain. Dalam hal ini sesuai dengan tugas pokok kami sebagai Polri itu ada 5 tugas pokok Polri itu. Yang pertama yaitu Harkam Tipmas, kemudian pelindung pengayom pelayan, dan terakhir ditempatkan penegakan hukum. Itu sudah diatur oleh pemerintah itu. Saking kebijakan kepada masyarakat, malah penegakan hukum itu ditaruh di posisi terakhir, alternatif terakhir. Berarti sebelum penegakan hukum itu masih ada alternatif lain yang bisa diterapkan kepada masyarakat. Kemudian yang pertama tadi sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi masalah Harkam Tipmas. Har itu pemeliharaan Kamtipmas. Bagaimana cara kita memelihara itu mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memelihara keamanan kita, mulai dalam lingkungan yang paling kecil, pribadi kita, keluarga kita, kemudian secara umum ke masyarakat. Jadi tugas kami di sini adalah bagaimana masyarakat itu memberikan rasa aman, mulai dari diri kita sendiri atau istilah perorangan, kemudian keluarga, dan kemudian masyarakat secara umum. Itu yang berkaitan dengan masalah keamanan. Kemudian ketertiban bagi masyarakat, contohnya mulai dari keluar dari rumah kemana tujuannya itu harus memberikan keamanan dan ketertiban. Cuma di sini kita ini kalau disinggung Pak Moderator, kalau di istilahnya di Bima ini bahasa Bima itu telengaranya masih kental ya. Ya adik-adik. Salah satu contohnya Pak telengar itu bocor serabu gitu deh. Ya kita kombinasi acara antar Indonesia dengan Bojo ya. Bahwa telengar itu Bojo sudah dikeluarkan aturan, masih juga mau mencoba-coba, bukan lagi mencoba, justru dia itu melawan aturan. Contoh yang kecil aja di mana? Itu sudah dikeluarkan aturan sama pemerintah di belakang kita itu, belakang adik-adik ataupun di depan saya. Itu sudah diterapkan satu jalur. Pala itu perpau, telengar itu bocor, boy menaik lawan arus dan corak perangin ke cara di Turki. Itu maksud saya. Inilah yang perlu kita pikirkan ke depan, bagaimana masyarakat Bima ini, kota Bima ini bisa aman nyaman. Tugasnya siapa? Ya tugas kita bersama. Polisi tidak mungkin bisa mengawasi seluruh masyarakat yang ada di kota Bima atau Kabupaten Bima. Apalagi kondisi polisi saat ini seperti contoh di Polres Kota Bima ini baru kekuatannya hanya sekitar 600-an, itu dibagi 10 polsek. Itu sudah kekuatannya sudah sangat minim. Jadi tidak bisa mengawasi dengan kondisi masyarakat yang banyak seperti ini. Kemudian yang terjadi pada akhir ini, yang sering muncul terjadi di wilayah kita ini adalah angka kriminal yang berkaitan dengan masalah senjata tajam, terutama masalah panah. Jadi mohon maaf moderator,
Ternyata atlet SEA Games yang baru selesai di Filipina kemarin, atlet panahan itu ternyata banyak dari kontingen dari Bima. Iya kan? Ternyata atlet panahan yang paling banyak diutus oleh negara itu berasal dari Bima. Atlet yang mana itu? Ya itu atlet panahan. Karena gagal meraih medali di SEA Games di Filipina, di Vietnam pada saat itu, makanya dia cepat kembali ke kota Bima maupun kabupaten Bima belajar lagi panah di sini. Bukan sasarannya dibuat dari karton atau triplek, tapi sasarannya teman sendiri ataupun orang lain. Contohnya seperti apa? Baru penutupan SEA Games di Vietnam terjadi panahan di Polo. Itu gara-gara dia nggak dapat medali perak gitu. Makanya dia cepat pulang belajar lagi panah di sini. Kemudian yang terjadi di Togo. Kemudian atlet lempar lembing, lempar cakram, Pak Moderator, itu terjadi di Melayu. Dia belajarnya di Melayu. Cuman pada saat itu mungkin kondisinya kurang fit. Begitu dia lempar, bukan lewat rumah orang, malah jatuh di atas kaki orang itu. Rusak rumah orang. Nah inilah yang terjadi di wilayah kita ini. Apa langkah-langkah kita ke depan? Kami seperti saya ini menjabat sebagai Kasat Bimas. Jadi kita masing-masing kelurahan ataupun desa itu sudah ada Babinka Timas. Itu kita sudah mulai dari bawah, dari tingkat yang paling bawah. Itu sudah sering memberikan himbauan oleh Babinka Timas. Apa sih dampaknya kalau saling panah memanah, kemudian saling bacok antara satu sama yang lain? Itu sudah diberikan himbauan, tetapi kembali lagi ke kesadarannya masyarakat. Bahkan Babinka Timas kita itu Pak, itu jarang sekali tidur dia. Karena sering kejadian itu terjadi di larut malam. Begitu ada kejadian, padahal Komisi Bunga Maru masuk ke kemudian hukuman, ya terpaksa karena panggilan tugas. Nah inilah yang perlu kita pikirkan bersama, kemudian kita oleh adik-adik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa ini, bagaimana caranya berkomunikasi, rekan-rekan tinggal di masyarakat sana, sama-sama membantu untuk memberikan himbauan kepada masyarakat kita agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Inilah yang perlu kita pikirkan bersama. Apa penyebabnya terjadi kriminal seperti itu? Itu pertama, kalau dilihat dari angka ini yang bagian aneh masalah kriminalitas, Bung Hairul itu. Pada saat ada bulanan berapa kejadian yang terjadi pada satu bulan itu bagiannya dia itu. Jadi sering terjadi ini angka kriminal yang terjadi di wilayah kita ini adalah anak-anak usia di bawah 20 tahun. Itu usia-usia masih labil ya. Dia mengedepankan egonya, emosinya, tapi dia tidak mengedepankan dampaknya. Nah inilah PR kita bersama, bagaimana langkah-langkah kita untuk memberikan kesadaran kepada anak-anak ini. Penyebab seperti apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber yang pertama tadi, itulah banyak faktornya. Mungkin karena faktor ekonomi, itu banyak hal yang terjadi sehingga anak-anak kita sekarang atau anak-anak muda yang usia di bawah 20 tahun yang usianya masih labil itu sering membuat keributan ataupun kriminalitas yang terjadi di wilayah kita ini. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di wilayah kita. Salah satu contoh kemarin itu gara-gara miras itu bisa menghilangkan nyawa seseorang. Itu kita sudah tahu bersama, mungkin rekan-rekan sudah tahu bahwa yang terjadi di Rabadodo. Nah inilah karena pengaruh minuman keras, jadi mengeluarkan bahasa yang tidak enak, sehingga timbul emosi, ambil jalan pintas, selesaikan. Sebenarnya ingin hidup lebih lama lagi, tapi Tuhan sudah mentakdirkan sampai di situ. Tetapi awal dan sumber permasalahan itu karena
berasal dari miras ini. Yang muncul di wilayah kita ini, apalagi yang berkaitan dengan narkoba, miras itu ya, polisi ini hampir setiap hari menangkap Pak. Jadi Pak Moderator mohon izin, jadi kasihan buser-buser yang ada di wilayah Polres Bima Kota ini hampir setiap hari menyita, menangkap baik miras maupun narkoba ini. Tapi begitu ditangkap satu, muncul 2 atau 3 lagi. Nah inilah kerja keras buat kita bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat kita yang ada di wilayah kota maupun kabupaten ini. Jadi kami harap dari pihak kepolisian mengharapkan kepada rekan-rekan mahasiswa, sampaikan kepada keluarga ataupun masyarakat di mana rekan-rekan tinggal ataupun berdomisili. Mungkin ada rekan-rekan ini yang aslinya dari luar kota. Tentunya di kota ini ada tempat berdomisili, ya mari kita sama-sama membantu agar terciptanya Kota Bima maupun Kabupaten Bima ini menjadi daerah yang aman dan kondusif. Karena apa? Saudara-saudara kita yang ingin menanamkan modalnya di Kota Bima ini ataupun Kabupaten Bima ini, karena mengevaluasi dari mereka tidak berani menanamkan investor di sini karena melihat dari kondisi wilayah kita. Sebenarnya banyak, tetapi karena kondisi wilayah kita ini kurang aman, kurang nyaman, ya orang tidak mau mengambil risiko. Jadi mungkin itu aja Pak Moderator, jangan terlalu lama karena kasihan mereka ini. Tapi syukur alhamdulillah, inilah generasi-generasi yang patut kita banggakan. Pada malam hari ini dia kesampingkan malam hidup, malah dia lebih mengutamakan acara-acara seperti ini. Inilah acara yang sangat positif. Jadi malam minggu itu masih bisa malam minggu ke depan lagi, tapi malam ini dengan antusiasnya adik-adik mahasiswa bisa mengadakan acara seperti ini dengan serius mengikuti acara seperti ini. Tapi mudah-mudahan yang lewat jam 12 masih ada kesempatan 1 jam lagi sebelum ditutup Parang sama Pol PP ataupun Pak Hansip yang ada di wilayahnya adik-adik ini. Ya mungkin itu aja penyampaian singkat dari saya. Apa yang sampaikan itu mungkin ada kesalahan ataupun kekeliruan, mohon dimaafkan. Nanti kita sambil berjalan karena nanti ada tambahan sebagai moderator, sebagai narasumber Bung Hairul yang ada di nomor 2 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kadir Mas. Dia sangat luar biasa sekali. Malam ini juga teman-teman semuanya. Jadi kalau tadi ini Pak Kadir Mas itu bercerita soal angka kriminal, apa ilustrasi kriminal. Jadi angka-angka begitu di dalam bangkai. Tapi juga nanti yang paling penting membangun kesadaran itu bukan soal mempersenjatai alat negara itu memberantas kejahatan itu. Tapi kejahatan itu ada di mana-mana. Meski negara ini membiayai segala macam, tapi tetap ada kejahatan. Tentu kesadaran itu memang betul-betul tergantung dari dasar. Saya mungkin langsung ke Pak Dokter begini nih, Bang izin supaya kita agak Bang, saya mungkin falsafah hukum itu sebenarnya apa? Sebagai membangun kesadaran itu bukan apakah benar langsung dari kita atau mungkin benar-benar apa pemerintah juga mungkin akan kira-kira saya itu mungkin yang perlu diperbaiki dan lebih biar tajam tapi pedas karena biar kita asik diskusi ini. Kita siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah.
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia taufik serta hidayahnya. Selawat serta salam tidak lupa diberikan kepada Rasulullah serta seluruh umatnya yang memilih istiqomah di jalan kebenaran. Baik, Pak Hasan, Om Heru, Bang Tahir, Bang Suspen, kan kami sebenarnya ini kan apa ya? Mau bilang pemain lama juga nanti teman-teman masuk senior. Tapi memang faktanya saya Bang Tahir ini sudah terlalu baik. Kami berada di jalanan di Kota Bima ini sudah cukup lama. Jadi adalah satu kebanggaan bagi saya secara pribadi. Ketika malam ini kemudian diundang oleh teman-teman Bima MGT ini untuk ya saya pikir ini sharing pengalaman saja. Sharing pengalaman, kita berbincang, bergosip, ya sedikit-sedikit gibah lah. Mungkin kita bisa menggibah orang yang memang layak untuk kita gibah. Bukan orangnya sih bukan, tetapi jabatannya. Karena kalau kita menggibah seseorang, nanti bisa kena pasal pencemaran nama baik. Tetapi kalau kita menggibah jabatan publik, itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Dan kita diberikan hak oleh undang-undang untuk melakukan hal itu. Yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin sekali menyampaikan kepada adik sekalian bahwa semoga benar apa yang dikatakan oleh Bang Tahir tadi bahwa adik-adik sini itu atas dasar kesadaran. Bukan karena adik-adik itu jomblo Bang, bukan itu. Kita yang saya harapkan. Jadi memang kalian datang ke sini apa karena pengen diskusi, bukan karena jomblo, nggak laku. Kalau kalian nggak laku ya, kalian di sini ya cuma dapat numpang, dapat snack gratis doang, nggak dapat berarti. Tapi mudah-mudahan ada begini, di antara kita kan sudah akhir saya sekali lagi Bang Tahir ini kan senior kita bersama. Beliau sangat matang malam melintang di dunia aktivis mahasiswa. Kemudian sekarang juga beliau adalah salah seorang akademisi, juga senior bagi teman-teman HI. Saya juga sering ikut di belakang beliau dulu ketika masih kami zaman kami demo. Kalau Om Heru ini kan selalu jadi pengaman kami. Kami sempat respons tadi bercerita tentang Pak Asap Intel tahun 2005-an. Waktu itu Pak Yunus Kuredi. Nama beliau itu bagi kami sampai begitu, sampai sekarang pun Pak Yunus itu bagi kami aktivis tahun itu adalah sebuah nama yang legend. Bahkan beliau masih sering datang ke Bima dan saya tahu di mana beliau menginap, yang pasti bukan di hotel layaknya pejabat dengan pangkat ABP. Jadi kalau teman-teman berpikir pejabat kepolisian itu akan mendapatkan dan menginginkan fasilitas yang kuat, itu tidak sepenuhnya benar. Ada salah seorang pejabat perwira menengah di Polda NTB itu kalau datang ke Bima, nginapnya di hotel Parenda. AKBP levelnya sudah level Kapolres, tapi nginapnya di Parenda. Itu salah seorang mantan kasat dalam kota Bima. Jadi kami tadi sempat berdiskus menceritakan pernah juga ya kita berada di jalan. Nanti saya nggak langsung jadi dosen gitu. Ternyata saya cukup lama di jalan. Baik. Itu saja yang untuk perkenalan dan saya seperti yang surat yang diminta maupun oleh diskusi dengan teman-teman kemarin dari Rian dan Hima NDDI. Kita akan membicarakan tentang bagaimana sih membangun kesadaran yang disampaikan oleh moderator tadi menekan angka kriminal. Kalau saya langsung jawab ini, mungkin seperti film belum lalu belum vonis sudah lalu. Masa saya langsung jawab di sini? Ya kalau ditanya teorinya gampang. Secara ilmu hukum, teori tentang membangun kesadaran bersama menekan angka kejahatan, angka kriminalitas itu bisa menggunakan teorinya Friedman.
Ada 3 komponen: substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum. Selesai. Apa substansi hukum? Ada aturan. Apa kultur hukum? Ada masyarakat. Ada struktur hukum. Siapa itu? Aparat. Kalau 3 hal ini berjalin kelindan, bekerja sama, selesai urusan. Selesai diskusi kita. Tapi kan bukan itu. Kita ingin yang paling tidak saling mengompori. Kalau tadi bapak-bapak sudah menjadi moderator yang baik, menjadi narasumber yang baik. Kalau saya kan jadi provokator aja loh. Begini teman-teman, walaupun pembicaraan kita ini konteksnya adalah kota dan kabupaten Bima, tapi saya ingin membawa teman-teman ke grade yang lebih tinggi. Kita bawa ke NTB saja lah. Ini sekaligus juga mungkin menjadi masukan bagi teman-teman panitia ini, bagi Bang Suket, bagi Rupiah. Gini, NTB, saya kebetulan saya sudah punya materi. Kalau teman-teman punya bisa minta, tadi saya sudah share ke Raijul, ke Dekadin, ke nanti bisa minta teman-teman ke Peganane. Saya sudah kirim juga ke dia. Ada slide PowerPoint saya, silakan dibagikan. Saya berbicara di data dan apa yang memudahkan bagi teman-teman kemudian untuk melihat di mana sih posisi kita, di mana posisi NTB, di mana posisi Kota Bima, Kabupaten Bima. Itu mulai dari berbicara tentang tindak kejahatan atau akan kriminalitas. Dari survei BPS tahun 2018 terakhir yang bisa kita akses di kata data, itu posisi NTB itu menempati posisi ke-14 dari 34 provinsi. Makanya apa? Berarti kita berada di, oke lah kita lepas dari 10 besar, tetapi kita berada di separuh atas sebagai salah satu provinsi dengan tindak kriminalitas tertinggi di Indonesia. Sekali lagi saya katakan ini data, bukan pernyataan saya. Datanya ada di BPS, dikutip oleh kata data, situs kata data, ini tahun 2018. Saya perhatikan 2019, 2020, 2021 tidak bergeser. Kemudian di tahun 2019 masih dari situs yang sama, situs kata data, silakan teman-teman nanti akses. Provinsi dengan penduduknya yang paling banyak menjadi korban kejahatan, itu posisi NTB mirisnya berada di posisi 2. Dia hanya di bawah di posisi Kalimantan Utara. Jadi kalau ada provinsi yang penduduknya banyak menjadi korban kejahatan, itu adalah Kalimantan Utara yang pertama, NTB yang kedua. Itu data 2019. Sekali lagi data ini data BPS. Nah, 2020 ini pernyataan dari Polda. Ini pernyataan dari Kapolda. Saya pastikan kalau bukan akhir 2020, awal 2021, teman-teman bisa mengakses beritanya. Sekali lagi dari BPS juga akan diulang oleh Polda bahwa kejahatan di NTB pada tahun 2020 itu berada di kisaran angka 6.900, hampir 7.000. Beritanya masih ada, silakan teman-teman proses. Tapi yang sedikit melegakan angka itu, angka 6.900 itu turun dari tahun sebelumnya 2019 yang mencapai angka 7.900, turun 1.000. Nah, secara umum apa sih bentuk kriminalitas kejahatan yang terjadi banyak di NTB? Ternyata teman-teman yang paling meresahkan di NTB itu pencurian. Baik itu pencurian dari pemberatan, pencurian dari kekerasan, curanmor, itu masih menempati posisi tertinggi. Selama tahun 2020 itu bahkan dicatat ada 723. Ini yang dicatat, dan tidak dicatat kita belum kita tidak bisa berikan, karena saya yakin maling-maling yang lolos itu juga masih banyak. Maling motor yang lolos masih banyak. Nah, pencurian dengan pemberatan ada 610 kasus, dan yang agak mengkhawatirkan juga kita sebagai generasi muda ini adalah angka narkotika dan penyalahgunaan psikotropika. Angkanya kemudian dia menempati posisi kedua di NTB ini di 506 kasus selama tahun 2020. Ini kita tidak bisa melihatnya sebagai sebuah angka saja, tetapi kita perlu menghadirkan hati bahwa
ini loh angka, ini data, ini harusnya dilihat dengan hati bahwa ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Karena kita tahu yang namanya kejahatan itu ibarat fenomena gunung es. Yang kelihatan itu cuma puncaknya. Di bawah itu penyalahgunaan narkoba, kriminalitas itu jauh lebih mengkhawatirkan. Mungkin yang terekspos datanya yang ujungnya dari puncak gunung es itu. Tetapi di bawah yang tidak terdata sangat-sangat perlu kita waspadai. Makanya melihat angka ini kita perlu juga menghadirkan hati. Tidak melihat itu sebagai sekadar statistik, tetapi kita berpikir, loh, ini fenomena yang mengkhawatirkan. Nah, fakta lain yang agak juga memiriskan, ini berkaitan dengan sudahlah mereka ini adalah narapidana di penjara karena melakukan kejahatan. Tetapi perlakuan terhadap mereka yang katanya adalah sebuah lembaga pemasyarakatan yang mempersiapkan orang-orang bermasalah secara sosial, secara hukum untuk dibina kembali menjadi anggota masyarakat yang siap untuk terjun menjadi orang baik-baik, ternyata jauh dari harapan. Penjara kita di Indonesia ini kan over capacity, kelebihan, overload, penjaranya berjubel. Fenomena itu silakan teman-teman terus. Sekali lagi, saya tidak bisa berbicara pernyataan saya, tetapi saya mengambil data, mengambil fakta ini dari data BPS. Dan mirisnya teman-teman, NTB itu menempati posisi kelima sebagai provinsi dengan over capacity tahanan tertinggi di Indonesia. Yang pertama Kalimantan Timur, yang kedua Riau, ketiga DKI Jakarta, keempat Sumatera Utara, kelima Kalimantan Selatan, keenam NTB. NTB ini senang sekali dia masuk setengah besar dalam hal-hal yang bersifat mohon maaf ya, kurang menyenangkan, negatif. Tetapi memang seperti yang saya katakan tadi, cenderung di 2021 nanti 2022 ya. Jadi angka kriminalitas, data dan statistik itu biasanya teman-teman disajikan oleh pejabat yang berwenang itu setiap akhir tahun atau awal tahun. Nah, dari data awal tahun 2022, Polda NTB merilis konferensi pers. Pak Kapolda menyatakan waktu itu bahwa kita mengalami penurunan kasus yang alhamdulillah. Tindak pidana di 2021 itu kalau tadi 6.020, tahun menjadi 5.500 tahun 2021. Dengan tingkat jumlah penyelesaian juga yang bagus, tapi tetap ini adalah PR. Jadi dari 5.547 kasus yang dilaporkan di Polda NTB, yang baru selesai itu baru 4.721. Ini data, bukan saya, yang menyatakan Kapolda sendiri. Jadi sekali lagi, saya tidak sedang memprovokasi sebenarnya. Saya mengungkap ini loh data. Kalau teman-teman malas baca berita online ya, tugas saya sebenarnya cuma ngumpulin berita itu, kumpul berita. Saya kumpulkan untuk kita diskusikan. Sekali lagi, tentu saja kita tidak sedang mengorek siapa yang harus disalahkan. Karena teorinya di awal tadi saya sudah sampaikan, 3 komponen, 3 struktur, yaitu aparat, aturan, dan masyarakat kita sendiri. Banget terorganisir bukan. Yang mau saya soroti juga ini teman-teman, di NTB ini juga, kan ini teman-teman ini dekat dengan Bu Agung ini. Bu Agung ini kan adalah ya kita bersama. Nah, saya punya keyakinan dari data dan angka ini, ternyata kemiskinan itu teman-teman cenderung dekat kepada kejahatan. Kemiskinan dekat dengan kejahatan, dengan tingginya angka kriminalitas. Itu sekali lagi ada data di BPS. Kalau di agama kita mungkin kefakiran itu merupakan pintu menuju kekafiran. Kalau saya kalau saya fakir itu cenderung lebih dekat dengan kejahatan. Nah, di tingkat angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat, rata persentase populasi penduduk miskin di NTB
NTB itu sekali lagi masuk 10 besar. Kalau nggak salah itu 8 atau 9. Dari 34 provinsi di Indonesia, NTB itu provinsi ke-8 termiskin di Indonesia. Nah, dengan posisi ke-8 termiskin itu, kemudian kita punya orang-orang yang bermasalah dengan kejahatan itu 15%. Angka ini cukup tinggi. Angka ini cukup tinggi. Sekali lagi, nanti tinggal saya sudah saya bagikan itu. Apa akan kita dalami ke diskusi. Paling tidak kita punya prosedur di NTB. Nanti akan kita dikupas di diskusi saja tentang posisi kabupaten dan kota kita. Dari 10 provinsi dengan angka persentase penduduk miskin di Indonesia, maka seperti yang saya katakan tadi, Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati posisi 8. Yang pertama itu penduduk termiskin paling banyak di Papua, kedua Papua Barat, ketiga Nusa Tenggara Timur, keempat Maluku, kelima Gorontalo, keenam Aceh, 7 Bengkulu, 8 NTB. Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan. Jadi posisi kita 8. Dan angkanya memang sekitar 14-15% angka warga populasi organisasi. Kemudian angka ini tadi juga berimplikasi teman-teman berimplikasi kepada apa? Tingkat kebahagiaan. Jadi kalau teman-teman mungkin datang malam ini ya termasuk teman-teman yang sedang tidak bahagia karena bisa jadi teman-teman datang sini karena jomblo kan. Iya. Kalau kita mau tahu 10 provinsi dengan tingkat kebahagiaan tertinggi di Indonesia, yang pertama itu adalah Maluku Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Jambi. Sementara provinsi yang paling tidak bahagia di Indonesia, itu yang terparah, itu paling tidak bahagia itu adalah 1 Sumatera Barat, kedua Aceh, ketiga DKI Jaya, DKI Jakarta, keempat Sumatera Utara, NTB, Jawa Barat, NTB. NTB selalu masuk, provinsi paling tidak bahagia. Iya. Jadi kalau teman-teman membayangkan provinsi kita itu sudah aman-aman saja, itu tidak tuh. Sebenarnya daerah kita ini mau untuk mengangkut apa saja, negara kita, daerah kita ini sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Nggak bahagia loh berbeda ini. Mungkin teman-teman ya paling tidak kan memang tentara ya, dari tingginya angka demonstrasi, dari tingginya angka protes, Kabupaten Kota Bima ini kan angka protesnya kan tinggi. Itu kan sebenarnya sedang menunjukkan bahwa kita ada yang bermasalah. Kita tidak sedang bahagia ya. Kita nggak bisa dong bicara sedang ngomong, saya baik-baik saja. Itu kan yang mulut semua yang berbicara. Lain di bibir, nah, dari itu teman-teman, dari data-data itu sebenarnya apa sih masalah yang terjadi paling banyak di NTB? Sebenarnya banyak. Seperti tadi yang sempat saya kemukakan di awal tadi, curas dan narkotika mungkin adalah salah satu masalah prioritas yang perlu kemudian kita perhatikan. Tetapi juga masalah illegal logging ini pernah membuat utang, pernah membuat murka seorang jenderal jadi waktu itu Doni Monardo. Ketika Doni Monardo datang ke Bima dalam kapasitasnya sebagai seorang kepala BNPB, beliau putar-putar di NTB ini pakai helikopter dan beliau muntah, marah besar, muntah. Dia mengatakan ini seperti daerah salah urus. Ilegal hutan kita itu teman-teman, kalau hutan itu identik dengan warna hijau ya, gunung dengan warna hijau. Kalau kemudian teman-teman membayangkan hutan NTB dari pesawat itu atau sudah membayangkan hutan NTB gunung NTB hijau itu, mungkin teman-teman perlu sekedar refresh. Hutan kita warnanya coklat, kita warnanya coklat. Hutan kita nggak bisa dikatakan bulu, siapa bilang bulu? Hutan kita glowing saja. Iya. Silakan teman-teman download kalau kita turun dari Mataram ya, dari Lombok, turun lewat itu. Kalau kita duduk di sebelah kanan pesawat, di dalam pesawat, kita sempat menikmati Tambora di sebelah kanan kita. Download cawan aja, itu kejauhan ya. Coklat.
Dan asli glowing. Gak percaya, silakan naik lebih. Silakan teman-teman naik lebih itu, naik dari arah Desa Boro, silakan turun di lantai. Arahkan pandangan teman-teman ke arah kiri. Insya Allah teman-teman akan menemukan asli gunung glowing. Itu pernah membuat seorang Doni Monardo muntah, murka dia. Dan memang NTB termasuk salah satu daerah dengan posisi yang mengkhawatirkan tentang perambahan hutan ini yang sangat mengkhawatirkan. Tambah lagi proyek Jagung, tambah parah. Saya sampai sekarang habis pikir, apa iya Jagung ini kemudian mendatangkan kesejahteraan yang berarti signifikan bagi masyarakat Timur. Kalau iya Jagung ini menjanjikan, kenapa tidak dibudidayakan jagung ini di lahan tidur, di sawah dan kebun? Kenapa mesti rusak hutan? Pertanyaan saya itu. Dan saya diskusi kemarin dengan teman-teman BPBD, dengan teman-teman BPBD, dengan dinas beberapa dinas terkait di Marina, dan teman-teman BPBD itu sudah menghitung bahwa sebenarnya angka yang didapatkan dari panen hasil jagung itu sebenarnya tidak signifikan untuk bisa menutupi ongkos dengan kerusakan yang harus kita bayar. Sampai muncul di sana istilah semacam guyonan jagung itu. Sebenarnya jangan sampai kita ini hari ini kita mewarisi mata air dari orang-orang tua kita, tapi kemudian kita mewariskan air mata pada ya karena jagung, ya karena saya tidak mau jawabkan itu, tapi memang karena perilaku kita, bukan salah jagungnya, tapi salah perilaku kita. Ini yang perlu kemudian untuk kita diskusikan. Kemudian kalau di 5 kota teman-teman dari 2021 itu ada narkotika tadi yang sempat saya sampaikan tadi, itu ada 83 kasus yang terungkap. Tetapi itu juga ada sesuatu yang agak-agak membuat kita tanya-tanya. Polisi sudah nangkep, jaksa sudah menuntut, barang bukti ada, sama hakim dilepas. Ini kan sesuatu yang mau heran, saya sebenarnya mau heran, tapi ya sudah dimakan dan iya. Polisi itu tidak akan pernah menetapkan seseorang sebagai tersangka jika tidak punya 2 alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum. Maka ketika kemudian polisi, jaksa punya sudah didukung oleh barang bukti ahli dan saksi-saksi dan ahli, kemudian bisa dilepas seperti itu. Tentunya kita pertanyakan. Waktu itu barang buktinya bukan main-main ya teman-teman, hampir 100 kilo. Dan itu kemudian tentu saja adalah bebas. Yang kemudian tentunya jaksa masih melakukan proses banding dan kasasi lagi. Tapi paling tidak ini menunjukkan bahwa sebenarnya pola penegakan hukum kita juga tidak sedang baik-baik saja. Ada banyak, tapi cukuplah kita sedikit-sedikit saja coba masuk. Kalau terlalu banyak juga nanti saya dianggap provokator pula. Kemudian dari konflik sosial, dari Dandim 1908 kita juga masih tinggi angka konflik sosial. Sedikit-sedikit kita perang kampung, sedikit-sedikit kita proses jalan, dan itu ada fenomena. Ini semua memang berawal dari imbas dari ketidakpuasan. Sekali lagi kita tidak mau menyalahkan masyarakatnya saja, karena penegakan hukum itu kan berbicara 3 hal tadi: kultur, masyarakat, budaya hukumnya, aparatnya dan aturannya. Nah, tapi kemudian kalau ada efek-efek itu, sebenarnya masyarakat ini kan awalnya mau demo nih, menyampaikan aspirasi, ternyata sambilannya adalah blok jalan. Ada yang protes, Tirwalapan, oke, ganggu ketetapan, akhirnya aparat mengambil tindakan. Dan ini kemudian juga menimbulkan mispersepsi yang sangat tajam. Nah, saya mau menyoroti Bupati Biman.
tapi bukan kasus tadi ada bukti tadi. Yang lagi rame sekarang ini kan, mohon maaf juga nih untuk bapak-bapak aparat kepolisian, ada tersangka yang sedang oleh teman-teman mahasiswa, ada tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak dicekal. Apakah karena dia pejabat? Iya, kalau kita orang bawah ya, biasanya begitu seseorang yang ditetapkan jadi sebagai tersangka langsung ditahan, kecuali memang ada alasan yang sangat manusiawi ya. Ada alasan yang sangat manusiawi, misalnya dia adalah seorang ibu, punya anak kecil yang sedang menyusui, tidak. Tetapi ada seorang pejabat yang foto selfie di Mekah 1-2 hari ini, foto selfie, padahal dia tersangka korupsi lagi, dan bansos lagi. Ya Allah, betul ini mana kayaknya filosofi majalah Gondang, sudah tersangka, masih sebulan sampai ya komentar netizen dan marah itu marah. Ya saya selalu katakan maha benar netizen dari segala. Iya, tapi Bupati Bima tahun 2021 masih sempat ngomong. 2021 kita jarang loh baca SN Bima terjerat kasus hukum. Ya iyalah, pejabat. Orang ada tersangka atau terduga tersangka kasus kapal fiber yang sejak tahun berapa jangan pernah ditangani, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya kenapa? Ya sekali lagi mungkin itu. Oke, saya minta tepuk tangan untuk Pak Dokter Penyakit. Dia lebih sekali gitu. Tapi beliau sudah minta izin dari awal. Saya bukan provokator tapi beda tim gitu loh. Dia membuka pikirannya. Jadi ada dia semua. Jadi tadi kalau bahasa kerennya Pak Dokter, daerah kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau kita Bang Tahir, kita baik-baik saja kok, asal bahagia. Kira-kira begitu. Jadi kita mungkin langsung ekspor ya ke teman-teman, nanti sebut nama perwakilan, nanti bertanya kepada narasumber kita yang luar biasa malam ini. Jadi tinggal satu nama dan perwakilan mana kira gitu. Ya. Kita mulai dari 2-3 penanya ya. Biar dari mana? Ya, dari BEM. Dari BEM. Oke. Pencok publiknya. Kalau saya lihat profil teman-teman ini dari Jakarta sampai Haji Muhammad Iqbal. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan saya atas nama Den Ardin dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 5. Kebetulan sekarang kami didelegasikan oleh pengurus BEM untuk menghadiri agenda HIMA NWW. Baik, Abang Moderator dan teladan kami Ayahanda Dr. Taufik Firmanto SH LLM, Bapak Kapolres dan Bapak Ramadi, Bapak M. Tahir. Izin atas nama mahasiswa khusus di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 5, saya lebih tertarik untuk mengikuti apa yang tadi diuraikan oleh Kakak Dr. Firmanto. Juga ingin saya korelasikan dengan apa yang tadi diuraikan oleh Abang dari kepolisian, yang juga menguraikan tentang beberapa polemik hukum yang terjadi khusus di wilayah hukum
yang Bapak ini berada. Ada dua kasus utama. Pertama adalah kasus pencurian berada di posisi pertama, khusus secara umum adalah NTB, juga termasuk bagian data yang bersumber dari Bima. Dan yang kedua adalah narkotika. Bukan itu yang saya maksud, tapi yang saya maksud adalah apa yang tadi diuraikan soal kepolisian dalam hal ini bukan sebagai sebuah prestasi manakala menangkap sebanyak-banyaknya pelaku. Karena tadi ada ratusan kejahatan yang bersumber dari jenis kejahatan. Pertanyaan saya adalah, langkah yang paling fundamental yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam rangka memangkas akar kejahatan itu apa? Karena menurut kami penangkapan itu adalah sama sekali bukan solusi. Penangkapan pelaku kejahatan itu adalah bagian representasi atau manifestasi daripada kegagalan teman-teman kepolisian. Karena itu saya pikir apa langkah yang paling fundamental yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka memangkas akar kejahatan itu. Karena begini, kenapa saya menanyakan itu? Karena percuma kemudian kepolisian mengumpulkan beberapa bukti, bahkan lebih dari 2 syarat tadi, 2 alat bukti sebagai syarat dilakukan penetapan tersangka terhadap pelaku, jikalaupun pada akhirnya di tingkat pengadilan diputus bebas. Artinya masih ada hal-hal yang belum detail yang dipersiapkan oleh kepolisian dan kejaksaan. Karena saya pikir dalam proses criminal justice proses maupun criminal justice system itu kejaksaan maupun pengadilan adalah bukan lembaga yang menerima dan membahas bahan mentah. Kejaksaan itu akan meriksa pelaku, pengadilan akan meriksa surat dakwaan. Karena itu pengadilan tidak sebodoh itu untuk menetapkan sebuah keputusan manakala tidak bersumber dari sebuah referensi yang jelas. Kira-kira demikian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Bertanya. Saya saya lanjut. Oke. Ayo sini saya. Ya, coba di sini demikian dulu main juga. Ya ini dulu nanti bisa. Biar ya. Tadi juga itu dari 77 saya kira tadi. Kok sekarang itu 27? Orang mana awal itu? Sampai pagi deh, tapi ya nanti lu sebut nama di mana tuh. Oke, baik. Pertanyaan. Allah berkati. Ain dari mana? Perkenalkan, nama saya Yusril Handra, saya dari HMI. Baik, hari ini saya lebih ke dialog saja terkait dengan tema yang diangkat. Sebenarnya baru dialog ini bagus supaya menghubungkan instansi yang terkait. Tentu harus ada sebenarnya kepala daerah yang ada di sini supaya resolusi yang kita hadirkan ini langsung ditangkap oleh kepala daerah. Tapi tidak apa-apa, mungkin bisa disampaikan oleh moderator nanti yang diskusi ini. Baik, saya berangkat dari salah satu buku yang pernah saya baca, itu bukunya Patologi Sosial Kartini Kartono. Iya. Di sana dijelaskan tentang terkait dengan kejahatan. Ada 3 kejahatan yang dijelaskan di sana. Pertama, ada kejahatan secara sadar, ada kejahatan setengah sadar, dan ada kejahatan tidak sadar. Yang dijelaskan di sana, kalau saya tidak salah, saya ingat kembali, kejahatan secara sadar yang dimaksud di sana adalah kejahatan yang sudah direncanakan. Sedangkan kejahatan yang setengah sadar itu adalah kejahatan karena atas dasar kesempatan. Sedangkan kejahatan tidak sadar di sana itu adalah kejahatan yang coba menghindari serangan orang lain
namun kita balik menggunakan senjata orang lain, itulah kejahatan yang tidak sadar kan? Artinya akibat reaksi kita. Nah, artinya kenapa teman-temanku sekalian? Beberapa contoh yang sudah dijelaskan tadi, ya, kita coba berupaya untuk mencarikan satu solusi, ya, bahwa contoh saya coba menanggapi terkait dengan penjelasan Abang yang lahir tadi, bahwa You bertanya, jangan menanggapi. You bertanya ke mama begitu, ke nanti biar terarah tentu saja. baiklah. Sebenarnya oke lah, nggak apa-apa, saya bertanya saja. Ya, sebenarnya saya ingin dia tahu kan, ada satu kebijakan dari dua kepala daerah ini tidak menghasilkan efek yang bagi saya menyentuh langsung kepada rakyat, sehingga untuk menekan kriminalisasi dalam membangun kesadaran masyarakat itu sangat bisa dikatakan itu berpotensi nihil untuk terjadi, sebab tidak ada program yang bagi saya itu tidak menyentuh langsung rakyat. Bagaimana pada perspektif akademis terkait dengan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah? Ya, mungkin itu saja.